Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi di Ngawi pada tanggal 19 dan ditemukannya pada tanggal 23 Januari 25. Jadi kasus ini sedang hangat-hangatnya di masyarakat khususnya Ngawi, Jawa Timur. Oke teman-teman, yang belum sholat silahkan sholat dulu karena sholat adalah tujuan kita hidup di dunia ini. Jadi Uswatun Hasanah merupakan warga dusun Sidodadi, desa Sidodadi, kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang bekerja di Tulung Agung karena dia seorang janda dan dia mempunyai seorang anak tunggal, dan dia bekerja di Tulung Agung untuk menghidupi anak dan neneknya. Saat korban bekerja di Tulung Agung, korban berkenalan dengan Rahmat Trihartanto yang merupakan warga dusun Banaran, desa Gombal, kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung. Mereka berkenalan udah lama hingga menjalin hubungan dan mereka nikah siri. Rahmat Trihartanto yang dikenal dengan nama Anto, yang mengaku sebagai suami siri korban, mengaku sakit hati karena korban ketahuan pernah bersama dengan laki-laki lain di dalam kos. Korban pernah ketahuan memasukkan laki-laki ke dalam kos korban, sementara tersangka di sekitar kos mengaku sebagai suami siri dari korban. Selain itu, alasan lain yang diungkapkan tersangka adalah korban tidak terima karena Anto telah memiliki seorang anak perempuan. Korban lalu disebut mendoakan hal yang buruk kepada anak si Anto. Korban pernah berucap kepada anak tersangka, korban mendoakan supaya kelak dewasa dia jadi PSK. Selain itu, tersangka juga mengaku bahwa korban meminta dirinya agar menghilangkan nyawa anaknya. Korban tidak terima. Pelaku punya anak kecil. Korban sempat meminta supaya pelaku menghilangkan anak tuturnya. Jadi, karena rasa sakit hati dan cemburu membuat tersangka melakukan hal nekat. Saat itu, tersangka yang bernama Anto mengajak Uswatun Hasanah untuk bertemu di sebuah hotel di kota Kediri pada Minggu 19 Januari 2025. Sesaat kemudian, saat mereka bertemu, terjadilah percecokan di antara keduanya. Tersangka lalu mencekik korban hingga meregang nyawa. Kejadian itu diperkirakan terjadi pada pukul 23.30 WIB. Diduga panik karena mengetahui korban telah meninggal. Tersangka lalu menghubungi kerabatnya yang berinisial MAM. Tersangka meminta untuk dijemput dan diantar ke rumahnya di Kabupaten Tulung Agung. Sesampai di rumahnya, tersangka lalu mengambil kopel merah, tali, dan kantong kresek. Dalam perjalanan kembali ke hotel, tersangka membeli sebuah pisau yang diduga digunakan untuk memotong korban. Mereka tiba di hotel pada pukul 1.30 WIB. Tersangka lalu meminta MAM untuk menjemputnya kembali pada pukul 5 WIB. Di dalam kamar hotel, tersangka mengaku mencoba memasukkan jenazah korban ke koper, namun tidak muat. Tersangka lalu memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelah itu, MAM kembali menjemput tersangka. Mereka pun kemudian menempatkan tubuh korban yang telah masuk dalam koper dan plastik ke rumah kosong milik neneknya tersangka di Tulung Agung. Tersangka dan MAM kemudian ke Surabaya untuk menjual barang milik korban. Tersangka kembali ke rumah neneknya pada Selasa pagi dan mengemas tubuh korban dengan isolasi lakban dan plastik.
Pada hari itu juga, pada malam hari, tersangka lalu membuang koper merah yang berisi tubuh korban di desa Dadapan Ngawi. Tersangka lalu menuju daerah kedua di daerah hutan Sampung, Kabupaten Ponorogo untuk membuang bagian kaki korban. Lalu tersangka membuang kepala korban di Jalan Desa Gemaharjo, Kabupaten Trenggalek pada Rabu 22 Januari 2025 malam. Mayat perempuan dalam koper merah lalu ditemukan warga dan dilaporkan ke polisi pada Kamis 23 Januari 2025. 3 hari kemudian kepolisian menangkap tersangka. Polda Jawa Timur mengungkapkan bahwa motif pembunuhan itu juga terbelangi oleh rasa sakit hati dan cemburu. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP subsidiar, pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Selain itu, ayah korban juga berharap agar bagian tubuh anaknya segera diserahkan kepada pihak keluarga agar dikuburkan dalam satu liang dengan badan korban yang telah lebih dulu dimakamkan. Harapannya segera bisa dimakamkan jadi satu. Okelah teman-teman, itulah kasus yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Buat teman-teman, agar kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, agar kasus yang seperti begini tidak terulang lagi di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe agar video selanjutnya segera kami rangkum untuk menjadi satu video agar teman-teman bisa mengetahuinya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.